Proyeksi ortogonal suatu vektor. Ya, pada video kali ini kita akan membahas proyeksi ortogonal suatu vektor ke vektor lain. Ada 3 subbahasan penting yang akan dibahas di video ini, yaitu yang pertama adalah proyeksi skalar, kemudian panjang proyeksi skalar, dan yang terakhir adalah proyeksi vektor. Perhatikan ya, proyeksi skalar, panjang proyeksi skalar, dan proyeksi vektor. Terlebih dahulu kita akan memahami apa itu namanya proyeksi ortogonal suatu vektor. Ya, dari kata proyeksi ya, proyeksi itu adalah bayangan ya, bayangan dari sebuah objek yang ditempatkan pada posisi mendatar atau dalam bentuk garis, yang ditempatkan pada sebuah bidang dengan permukaan datar. Jadi proyeksi itu adalah bayangan suatu benda atau bentuk atau bayangan suatu garis ya, yang di landasannya adalah pada bidang datar. Nah, di sini banyak macam-macam proyeksi, termasuk ortogonal. Nah, ortogonal itu artinya tegak lurus. Jadi, mencari bayangan bendanya adalah dengan menarik garis tegak lurus benda yang akan kita proyeksikan. Kita lihat ilustrasinya di sini, karena kita belajar vektor ya, maka proyeksinya adalah vektor. Ada vektor A, kemudian ada vektor B. Kita akan memproyeksikan vektor A ini pada vektor B. Ya, ini landasannya itu yang mendatar ini. Jadi, kalau proyeksi ortogonal suatu vektor A terhadap B, maka akan kita cari bayangan A terhadap B, yaitu dengan menarik garis tegak lurus dari A ke B. Nah, di sini ya, maka bayangan dari vektor A adalah vektor C, dari titik ini sampai ke titik ini. Gitu ya, ini adalah proyeksi A ke B. Kemudian ada sudut yang mengapitnya yaitu theta. Nah, untuk mencari proyeksi ortogonal atau proyeksi skalar ortogonal, di sini kita bahas yang pertama yaitu proyeksi skalar. Proyeksi skalar ortogonal biasa disingkat dengan proyeksi skalar. Jadi kalau mendengarkan kata proyeksi skalar itu langsung paham begitu ya. Dan hasilnya berupa bilangan real, pasti berupa bilangan real, namanya skalar ya. Kemudian proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B adalah proyeksi atau bayangan vektor A yang searah dengan vektor B sebagai landasan atau tempat proyeksinya. Seperti tadi ya, ilustrasinya ada vektor A di sini, kemudian ada vektor B. Kita akan memproyeksikan vektor A pada vektor B, maka tarik garis tegak lurus. Di sini proyeksi dari vektor A terhadap vektor B, atau kita dapatkan vektor baru yaitu vektor C pada sudut yang mengapit di sini. Ya, penulisan proyeksi skalar A terhadap B itu seperti ini ya, diapit oleh garis 2, kemudian A, karena A pada B maka A dulu baru B. Nanti ada juga kebalikannya, misalkan proyeksi B pada A, maka seperti ini ya penulisannya. Karena di sini dilambangkan oleh vektor C, kita tuliskan sebagai vektor C. Nah, rumus secara umum mencari proyeksi skalar A terhadap B yaitu dengan A dot B, A dikalikan B dibagi oleh panjang B ya, karena proyeksinya terhadap B, maka yang bawahnya B. Nanti kalau B terhadap A ya, yang atasnya sama, A dot B atau B dot A per panjang vektor A ya. Dilihat tempat landasannya siapa. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Diketahui vektor P yaitu 2i min 3j plus k, dan vektor Q 2i min j min 2k. Tentukan proyeksi skalar vektor P pada vektor Q. Nah, di sini berarti yang akan kita bayangkan adalah vektor P terhadap vektor Q, bayangannya berapa gitu ya. Ya, kita bahas di sini. Proyeksi skalar vektor P terhadap vektor Q, rumusnya sama seperti tadi. Yang atas adalah perkalian dot kedua vektor dibagi oleh landasannya atau tempat proyeksinya, yaitu di sini Q, panjang dari
vektor Q. Kita cari P.Q, maka ini kita kalikan yang letaknya sama, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Elemennya sama, maka 2 dikali 2 ditambah min 3 dikali min 1 ditambah K-nya kan 1 ya. Di sini saya tuliskan P-nya 2 min 3 1. Q-nya 2 min 1 min 2. Kemudian ditambah 1 dikali min 2 dibagi oleh panjang Q, maka panjang vektor itu kan rumusnya akar dari jumlah kuadrat vektornya. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. 2 dikali 2 adalah 4, min 3 kali 1 adalah 3, 1 kurang kali min 2 adalah min 2 dibagi oleh 2 pangkat 2 4, min 1 kuadrat adalah 1, min 2 kuadrat adalah 4. 4 tambah 3 7, kurangi 2 5. Akar dari 4 tambah 1 tambah 4 adalah akar 9, yaitu akar 9 adalah 3. Maka proyeksi skalar vektor P pada vektor Q adalah 5/3. Ya, kemudian kita ke bahasan yang kedua, panjang proyeksi skalar ortogonal. Nah, yang kedua ini adalah sama dengan yang pertama, tetapi ditambahi kata panjang, di mana menunjukkan panjang itu kan selalu positif, begitu ya. Kita baca di sini adalah panjang proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B itu karena panjang selalu positif, maka nilai mutlak atau nilai positifnya dari proyeksi atau bayangan vektor A yang searah dengan vektor B dan hasilnya selalu positif. Rumusnya sama seperti yang A, kita tambahkan tanda mutlak, jadi dia selalu positif nanti hasilnya ya. Hanya ditambahkan oleh tanda mutlak, yaitu perkalian dot dari kedua vektor dibagi oleh panjang vektor yang sebagai tempat proyeksinya, seperti itu. Kita ke proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal, kalau tadi kita bahasnya proyeksi skalar yang berarti nanti hasilnya berupa bilangan real, kalau proyeksi vektor berarti nanti hasil bayangan atau hasil proyeksinya itu berupa vektor, yaitu ada elemen-elemennya. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B itu dinotasikan oleh seperti ini ya, sama seperti proyeksi skalar, hanya menghilangkan tanda mutlaknya A, B, maka dia disebut proyeksi ortogonal vektor A pada B. Rumusnya adalah perkalian dot kedua vektor ya dibagi panjang vektor tempat proyeksi kuadrat dikali vektor keduanya atau tempat bayangannya, A dot B per panjang B kuadrat dot B. Ya, kita contohkan ya contoh soal berikut supaya dapat kita lebih memahami proyeksi vektor. Diketahui ada titik P yaitu 1,2, kemudian titik Q 0,1,0 dan titik R yaitu 2, min 1, min 1. Ditanyakan bahwa tentukan proyeksi vektor PQ pada vektor PR. Maka vektor pertamanya PQ, vektor keduanya PR. Kita cari dulu vektor PQ-nya di sini ya. Vektor PQ itu artinya titik Q, titik akhir yaitu Q dikurangi titik awal, PQ kurangi P. Q-nya yaitu 0, 1, 0 dikurangi P-nya 1, 0 kurangi 1 yaitu min 1, 1 kurangi 2 min 1, 0 kurangi 2 min 2. Kemudian kita akan cari vektor PR. Berarti R dikurangi P. R-nya adalah 2 min 1 min 1 dikurangi P yaitu 1, 2, 2. 2 kurangi 1 adalah 1. Min 1, min 2, min 3. Min 1, min 2, min 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah proyeksi vektor PQ terhadap PR, itu sama aja dengan PQ, bawahnya
atas adalah perkalian dotnya, PQ.PR. Kemudian yang bawah adalah panjang dari tempat landasannya, yaitu PR dipangkatkan kedua, pangkat kuadrat, dikali vektornya yang kedua, yaitu PR. PQ kita peroleh adalah min 1, min 1, min 2. Dot PR-nya 1, min 3, min 3. Per panjang PR kuadrat, berarti akar dari 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Dot PR, PR-nya yaitu 1, min 3, min 3. Kita cari min 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 3 ditambah juga min 2 kali min 3 per 1 kuadrat adalah 1, min 3 kuadrat adalah 9, min 3 kuadrat adalah 9, dikali vektornya 1, min 3, min 3. Ini kuadrat ya, kuadrat. Lihat ya, kuadrat. Min 1 kali 1 adalah 1, min 1, min 3, min 1, 3, dan 6. Dibagi, ini 1 tambah 9 adalah 10, 19. Akar 19 dikuadratkan, maka hasilnya 19 juga. Yaitu di sini kali 1, min 3, min 3. 6 tambah 3 adalah 9, kurangi 1 adalah 8. Berarti 8 per 19 dikali 1, min 3, min 3. Sama dengan 8 kali 1 adalah 8. Berarti 8 per 19, I. 8 kali min 3 adalah min 24 per 9J. 8 kali min 3, min 24 per 9K. Jadi proyeksi vektor PQ terhadap PR adalah ini. Oke.